Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu Umi Salamah serta teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Harari Zuhdi dengan NIM 4152301112 dari program studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah generatif AI, yaitu bagaimana cara sebuah komputer bisa menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter ya. Jadi materi ini saya ambil dari tutorial resmi TensorFlow yang berjudul Text Generation with an RNN yang melatih model menggunakan kumpulan tulisan karya William Shakespeare. Baik, langsung saja kita langsung ke slide berikutnya untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, di sini apa aja yang dibahas ya? Jadi sebelum masuk lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan garis besar apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Jadi di sini ada tiga hal utama. Di sini yang pertama itu konsep RNN karakter ya, yaitu bagaimana model belajar menulis satu huruf demi satu huruf, yaitu dan yang kedua di sini ada alur demonstrasi ya. Pada alur demonstrasi ini mulai dari menyiapkan data, membangun model, melatih, sampai akhirnya menghasilkan teks, gitu kan. Selanjutnya ada komponen kunci. Komponen kunci ini seperti embedding, GRU, dance, fungsi loss, proses sampling, serta parameter temperatur. Jadi semuanya itu bersumber dari tutorial resmi dari link yang Bu Umni berikan di soal GNI kelas pagi itu dari TensorFlow dengan dataset tulisan sketch special. Oke, untuk konsep RRN berbasis karakternya sendiri di sini adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data yang beruntung seperti teks. Keistimewaan RRN yaitu ia mempunyai sistem memori internal atau disebut state yang menyimpan informasi dari huruf-huruf yang sudah dilihat sebelumnya. Jadi karena punya ingatan inilah model bisa memahami konteks, ya kan? Ini tugas model sebenarnya itu sederhana ya. Jika diberi satu huruf atau rangkaian huruf gitu, model diminta menebak karakter berikutnya. Misalnya contohnya di sini diberi huruf Skispear sini model menebak huruf berikutnya yaitu huruf E itu kan. Analoginya seperti kita diminta melanjutkan kalimat saya pergi ke sekolah, jadi otak kita otomatis menebak huruf berikutnya adalah L gitu kan, menjadi ke sekolah gitu kan, karena kita mengingat huruf-huruf sebelumnya. Jadi prinsip yang sama seperti dipakai oleh RNN. Dan kalau proses menebak satu huruf ini dijalankan berulang-ulang dalam sebuah loop, maka terbentuklah teks yang panjang. Oke. Selanjutnya ada alur demonstrasinya. Di sini tahapan besar dari keseluruhan demonstrasi. Jadi ada 6 tahapan ya di sini. Pertama ada siapkan data, proses teks, contoh latih, bangun model, latih model, menghasilkan teks ini. Jadi siapkan data yang pertama itu mengunduh dan membaca teks Shakespeare lalu mengenali seluruh karakter uniknya yang disebut vocabulary. Jadi untuk tahap keduanya itu memproses teks, jadi mengubah huruf menjadi angka atau ID menggunakan string lookup. Untuk tahap ketiganya ini membuat contoh latih ya. Jadi untuk yang berikutnya membuat contoh latih itu menyusun pasangan input dan target lalu mengacak dan membaginya ke dalam batch. Kemudian tahap keempat membangun model gitu dengan menggabungkan tiga lapisan embedding, GRU dan dance. Tahap kelima melatih model menggunakan fungsi loss dan optimizer Adam. Dan terakhir tahap keenam menghasilkan teks dengan menjalankan loop dan sampling yang diatur oleh parameter temperatur. Jadi 6 tahap inilah yang akan saya jelaskan satu persatu di slide-slide berikutnya. Oke, untuk slide selanjutnya, sini ada memproses teks, jadi dari huruf ke angka gitu kan.
perlu diingat gitu, komputer dan jaringan saraf itu tidak mengikuti huruf, tidak mengikuti huruf. Jadi mereka hanya mengerti angka gitu. Tidak, jadi jaringan saraf itu tidak mengerti huruf, jadi mereka hanya mengerti angka gitu. Jadi teks harus diubah dulu menjadi representasi angka. Jadi proses ini namanya vektorisasi. Di sini TensorFlow menyediakan lapisan bernama string lookup. Seperti terlihat di slide, huruf A, B, serta C diubah menjadi ID angka, misalnya 2, 3, dan 4. Konversinya berjalan dua arah. Kan? Lapisan pertama mengubah huruf menjadi angka supaya bisa dilatih. Sedangkan lapisan kedua dengan opsi invert sama dengan true bertugas sebagai mengubah ID hasil prediksi model kembali menjadi huruf. Jadi supaya teks yang dihasilkan bisa kita baca sebagai manusia. Gitu. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, ada contoh latih pasangan input dan target. Di sini target misalnya rangkaian yang sama digeser satu huruf ke kanan. Maksudnya gimana? Jadi caranya itu cukup cerdas ya. Supaya model bisa belajar ya. Targetnya itu dibuat dari rangkaian yang sama dengan input, tetapi digeser satu huruf ke kanan itu. Contohnya kita di sini pakai kata hello. Input hello dengan rangkai panjang 4. 1, 2, 3, 4. Hello dengan maka inputnya ada hell. Inputnya hell 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kata hello inputnya adalah hell 1, 2, 3, 4 dan targetnya adalah elo 1, 2, 3, 4 juga. Jadi saat model melihat huruf H, ia harus menebak E. Saat melihat E, harus menebak L. Begitu seterusnya di setiap langkah. Fungsi bernama split input target yang berfungsi menggeser rangkaian ini untuk membuat pasangan pada tutorial. Panjang rangkaian yang dipakai adalah 100 karakter. Jadi selain itu datanya juga diacak dengan dibagi menjadi batch berukuran 64 byte. Jadi kenapa harus diacak dan di batch? Jadi 64. Kenapa harus diacak dan di batch itu kan? Supaya proses pelatihannya menjadi lebih stabil, lebih efisien, dan yang terpenting gitu supaya model tidak sekedar menghafal urutan datanya saja. Oke. Untuk selanjutnya ada arsitektur model dan alur data pelatihan. Nah, sini itu bagian intinya ya, itu arsitektur modelnya ya. Pada gambar kiri di sini kita bisa lihat bagaimana data mengalir melewat model dari bawah ke atas saat pelatihan. Di sini modelnya terdiri dari 3 lapisan utama gitu kan. Sini pertama itu input karakter dulu ya, dimasukkan input karakternya. Bagian utamanya itu adalah embedding layer. Sini kan embedding layer ini mengubah ID karakter menjadi sebuah vektor yang bermakna dengan ukuran dimensi 256. Yang kedua, GRU ini adalah jenis RNN dengan 1024 unit dan disinilah letak memori atau state tadi itu kan. GRU ini memproses data langkah demi langkah, memperhatikan perhatikan panahnya di sini yang menghubungkan antara GRU dan gambar. Sini antara GRU dan gambar nih. Antara GRU dan gambar. Disitulah meneruskan ingatan gitu. Jadi kata itu meneruskan ingatan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Dan yang ketiga itu adalah dance. Nah, di sini ada dance layer-nya itu lapisan keluaran menghasilkan lapisan yang terakhir itu adalah logis itu ya, lapisan keluaran menghasilkan logis. Yaitu logis itu apa? Logis itu skor untuk setiap kemungkinan karakter di dalam vocabulary. Jadi alurnya itu input karakter, masuk ke embedding, masuk ke embedding, lalu sini ada char embedding, lalu ke GRU, habis itu kemudian masuk ke dance, keluar sebagai logis. Satu catatan tambahan di sini ada model ini sengaja dibangun sebagai subclass dari model keras gitu kan. Supaya state internalnya bisa kita kelola secara manual. Nanti saat menghasilkan teks gitu kan. Saat menghasilkan teks itu secara manual gitu bisa kita kelola secara manual. Oke, untuk selanjutnya sini ada masuk ke melatih model. Setelah modelnya jadi itu tahap berikutnya adalah melatihnya gitu. Kita di sini untuk melatih model tersebut. Jadi di sini tugasnya menghasilkan teks diperlakukan seperti masalah
klasifikasi biasa ya, yaitu menebak kelas dari karakter berikutnya. Jadi ada tiga komponen, berikut ada jadi ada tiga komponen dalam pelatihan ini. Yang pertama ada fungsi loss, yaitu sparse categorical cross entropy, yaitu fungsinya untuk mengukur seberapa jauh tebakan model dari jawaban yang benar. Gitu. Yang dan kedua itu ada optimizer bernama Adam. Sini optimizer bernama Adam itu bertugas untuk memperbarui bobot model supaya makin pintar di setiap iterasi. Dan yang terakhir adalah checkpoint. Di sini model checkpoint ini menyimpan bobot model secara berkala supaya hasil latihan kita tidak hilang gitu. Jadi model ini dilatih sekitar 10 sampai hingga 20 epoch, di mana satu epoch berarti model melihat seluruh data satu kali. Semakin lama dilatih misalnya sampai 30 epoch, itu kan hasilnya akan semakin bagus dan disarankan di sini menggunakan GPU gitu. Karena supaya pelatihannya itu lebih cepat gitu. Kalau pakai CPU kan lama gitu kan. Maka di sini disarankan untuk GPU supaya performanya itu lebih maksimal. Oke, di sini menghasilkan teks ya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu nih yaitu menghasilkan teks itu. Jadi konsepnya di sini keluaran model diumpankan kembali menjadi masukan di sini. Seperti bola salju yang menggelinding dan makin membesar. Coba kita lihat ya pada gambar ini kan. Kita lihat pada proses gambar ini itu dimulai dengan memberi model satu huruf misalnya T. Di sini ada huruf T, lalu ada kotak bernama multinominal di sini. Modelnya itu bernama multinominal. Lalu ada multi multinomial yang melakukan multinomial itu melakukan sampling itu yaitu memilih satu karakter berikutnya. Satu karakter berikutnya itu keluarlah karakter E gitu. Modelnya juga multinominal gitu kan. Nah, huruf E ini diumpankan kembali menjadi masukan berikutnya gitu kan. Diumpankan kembali nih, sorry bukan E yang ini. Jadi dari T ini terus ke multinominal ini diumpankan keluar huruf E. Nah, E ini diumpankan lagi ke N gitu kan. Diumpankan lagi ke N. Menjadi masukan berikutnya itu menghasilkan N. Nah, lalu S, lalu ke S sama S ini juga, lalu ke O hingga seterusnya. Jadi yang membentuk kata tenso. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama temperatur, yaitu mengatur tingkat keacakan hasil. Kalau nilainya rendah, teksnya lebih aman dan mudah ditebak. Kalau tinggi, hasilnya lebih kreatif dan bervariasi, tapi juga lebih beresiko salah. Yang kedua, plus one step yang membungkus proses prediksi satu langkah. Ini lengkap dengan max untuk mencegah token tidak dikenal. Kalau loop ini dijalankan 1000 kali dimulai dari kata Romeo, model bisa menghasilkan teks panjang yang bergaya menyerupai tulisan Shakespeare. Oke, kita ke slide terakhir yaitu kesimpulan ya. Baik, masuk ke kesimpulan. Di sini ada poin terpentingnya ya dari tadi yang kita bahas di slide-slide sebelumnya. Sini model ini bekerja per karakter ya. Jadi dan belajar benar-benar dari nol gitu kan. Model belajar dari karakter dan model belajar benar-benar dari nol. Ia tidak memahami arti kata gitu kan. Kata berikutnya juga belum memahami gitu. Makanya belajar dari nol. Tapi ia mampu menangkap pola, struktur, dan gaya penulisan hanya dari data gitu. Secara ringkas, alurnya adalah menyiapkan data, vektorisasi, membuat pasangan input dan target, membangun model gabungan embedding, GRU, dan dance. Habis itu melatihnya, lalu menghasilkan teks lewat sebuah loop atau sebuah perulangan. Proses sampling dan temperatur menentukan variasi hasilnya. Sementara set internal RNN yang menjaga konteks antar langkah. Di sini meskipun sederhana ya, konsep ini menjadi fondasi penting untuk memahami model penghasil teks modern yang jauh lebih canggih seperti sekarang. Jadi untuk demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.